Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai manajemen pemasaran. Simak baik-baik ya materinya. Dengan anggota kelompok Alvina Hasna Nafilah, Duma Putih Umama, Elvira Rosalia, Ruri Amaliatik, Siva Alyadani. Pengertian manajemen pemasaran. Menurut John W. Mullins, manajemen pemasaran adalah proses menganalisis, menerapkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan program yang melibatkan konsepsi, penetapan harga, promosi, distribusi produk, jasa, dan ide-ide yang dirancang untuk menciptakan dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan target pasar untuk tujuan mencapai tujuan organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran merupakan sebuah proses untuk mengatur organisasi dengan tujuan menciptakan pencapaian keuntungan dari target pasar tersebut. Selanjutnya ada tujuan manajemen pemasaran. Yang pertama, membangun permintaan. Penjualan hanya bisa terjadi bila ada permintaan dari konsumen. Untuk membangun permintaan tersebut, maka dibutuhkan berbagai upaya pemasaran untuk menimbulkan ketertarikan dan rasa penasaran konsumen terhadap barang. Yang kedua ada membangun kepuasan konsumen. Membangun kepuasan konsumen dengan cara memahami kebutuhan atau keinginan konsumen serta mengetahui bagaimana produk dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan tersebut. Yang terakhir ada mendapatkan keuntungan. Mencapai nominal keuntungan tersebut merupakan salah satu tujuan dari manajemen pemasaran. Bagaimana perusahaan bisa menjual dengan nilai margin optimal yang bisa menghasilkan tingkat penjualan yang maksimal. Karakteristik manajemen pemasaran. Ada beberapa karakteristik dalam manajemen pemasaran. Yang pertama, berorientasi pada pelanggan. Jadi, semua kegiatan bisnis harus diarahkan untuk menciptakan dan memuaskan pelanggan. Yang kedua, riset pasar. Riset pasar yang teratur dan sistematis diperlukan untuk mengikuti perkembangan pasar, sehingga produk yang dihasilkan tidak ketinggalan zaman dan sesuai dengan keinginan pembeli. Yang ketiga, membuat rencana pemasaran. Konsep pemasaran membutuhkan pendekatan yang berorientasi pada tujuan untuk pemasaran. Tujuan keseluruhan perusahaan haruslah menghasilkan laba melalui kepuasan pelanggan. Yang keempat, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tolak ukur bagaimana produk dan layanan yang dipasok oleh perusahaan memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Langkah-langkah memasarkan produk. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk memasarkan produk yang telah kita buat. Yang pertama, menggunakan sosial media. Sosial media adalah alat pemasaran yang paling ampuh karena hampir semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda aktif menggunakan sosial media, sehingga semakin besar produk yang akan dipasarkan dapat terpromosikan dengan baik. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan konsumen. Konsumen yang loyal adalah sebuah aset penting perusahaan. Dengan memberi penghargaan kepada konsumen, kita dapat menjalin hubungan yang baik dan konsumen akan terus menggunakan produk yang kita buat. Kemudian kita pun dapat menanggapi masukan konsumen ataupun memberi hadiah secara langsung atas pembelian yang mereka lakukan. Yang ketiga, memilih tempat strategis. Memilih tempat untuk memasarkan produk harus dipertimbangkan. Karena dengan tempat penjualan yang strategis, berarti produk kita memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk terlihat. Yang keempat, ketahui target pasar.
Kita harus benar-benar mengenali pasar. Kuasailah target pasar yang akan ditargetkan. Langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu melakukan riset. Siapa yang akan menjadi target pasar dari produk yang kita buat? Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik dan strategi pemasaran. Yang pertama, penentuan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, memilih pasar sasaran khusus. Ada 3 jenis pasar sasaran khusus, yaitu pasar individual, pasar khusus, dan segmentasi pasar. Yang ketiga, menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Selanjutnya ada perencanaan pemasaran. Dalam perencanaan pemasaran ada 4 poin. Yang pertama, menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, memilih pasar sasaran khusus. Yang ketiga, menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Yang keempat, memilih strategi pemasaran. Selanjutnya mengenai menetapkan harga penjualan. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan harga sebuah barang atau jasa yang akan dipasarkan. Yang pertama yaitu mengenai biaya barang dan jasa. Jadi harga akan ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran sehingga menutupi biaya langsung yang sudah kita gunakan sebelumnya. Yang kedua, mengenai permintaan dan penawaran pasar. Jadi ketika kita memberikan harga tidak jauh dari harga pasaran, karena apabila kita menjual dengan harga yang jauh lebih tinggi dari yang ada di pasaran, maka pelanggan akan mencari yang lebih murah dengan kualitas yang sama bagusnya. Yang ketiga, antisipasi volume penjualan produk dan jasa. Jadi apabila kita sudah tahu bahwa barang yang akan kita pasarkan ini disukai dan dibutuhkan oleh konsumen, maka kita harus antisipasi terhadap stok dari barang tersebut agar selalu ada pada saat pelanggan akan membeli. Yang keempat, harga pesaing. Kita harus mengetahui terlebih dahulu harga pesaing agar kita tahu berapa harga yang layak untuk kita pasarkan. Yang kelima, kondisi ekonomi. Kita harus melihat kondisi ekonomi yang ramah di kantong agar berbagai kalangan dapat membeli produk tersebut yang akan kita jual nanti. Yang keenam, mengenai lokasi usaha. Lokasi usaha yang kita gunakan harus yang ramai orang dan terlihat. Yang ketujuh, sensitivitas harga pelanggan atau elastisitas permintaan. Jadi apabila harga sebuah barang turun, maka permintaan akan naik. Semakin rendah harganya, maka akan semakin banyak barang tersebut dibeli atau dicari oleh konsumen.
saja manfaat dari barang yang akan kita pasarkan agar pelanggan tertarik untuk membeli, dan kita sebagai penjual harus tahu bagaimana dengan menggunakan pengeluaran yang minimal namun memiliki hasil yang maksimal. Kemudian mengenai promosi. Nah, yang pertama yaitu menginformasikan barang atau jasa yang dihasilkan pada konsumen. Yang kedua, membujuk konsumen agar mau membeli barang atau jasa yang dihasilkan. Dan yang ketiga yaitu mempengaruhi konsumen agar tertarik terhadap barang atau jasa yang kita hasilkan. Selanjutnya mengenai analisis SWOT. Nah, yang pertama, strength atau kekuatan. Nah, karena sudah menentukan strategi pemasaran sehingga penjualan produk tepat sasaran. Kemudian, desain yang menarik dengan kualitas bahan yang bagus dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Nah, kelemahannya ini yaitu karena kualitas bahan yang lebih bagus, maka dalam penetapan harga penjualan menjadi lebih mahal. Kemudian yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Nah, peluangnya ini yaitu lebih mudah mencari customer karena sudah menetapkan target pasar. Dan yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Nah, ancamannya ini yaitu banyak produk yang sejenis yang lebih murah, kemudian bersaing dengan penjual lain yang memiliki target pasar yang sama. Alhamdulillah, pemaparan dari kelompok 3 mengenai manajemen pemasaran telah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak materi tersebut. Sampai jumpa.